Agustan masih bisa masuk surga. Pendeta dan Romo malah enggak. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliologis tadi. Kembali saya ditanya, terus saya ditanya. Koh Henry katanya, itu sahabat Anda Koh Agustan itu masih mungkin tidak masuk surga. Ya. Bagaimana dengan para pendeta, para romo di luar sana ya, yang kaleng-kaleng tentu saja. Begini Bapak Ibu Saudara ya, ada kisah-kisah Salomo. Salomo itu, wah istrinya aja 1000 ya. Tapi di detik-detik terakhir ya, dia tetap beriman pada Yesus. Yesus sebagai Yahweh tentu saja waktu itu. Jadi kata orang ya, Ko Agustan itu penghina ya, menghina Alkitab ya. Lalu di luar sana semua menghakimi begini ya. Ya. Itu yang ngentutin Alkitab sudah pass away. Ya, ya tentu saja menghakiminya dengan negatif lah. Lalu orang itu tanya ke saya, menurut Pak Pendeta HTD, kok Agustan itu masih mungkin nggak masuk surga? Jawabannya mungkin. Yang tahu cuman dia sendiri ketika detik-detik terakhir mau menghembuskan nafas. Pertama adalah rohnya dulu keluar, ya. Roh dulu meninggalkan tubuhnya, lalu beberapa detik kemudian menyerahkan nyawanya. Makanya senyum loh. Kata dia, kata banyak yang menulis itu kok Agustan meninggalnya dengan wajah yang berseri-seri. Dia sadar betul rohnya duluan ya, keluar duluan beberapa detik, menit, mungkin beberapa menit paling lama. Dia menyerahkan nyawanya. Nyawa itu artinya darah mengalir, nafas hidup. Menyerahkan dengan tidak pakai dijemput setan ya. Makanya meninggalnya katanya dengan wajah berseri-seri. Ini bukan soal penjelasan tidak alkitabiah loh ya. Yesus saja ketika mati disalib, Eli Eli lama sama sabatani, Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan Roh Kudus itu Allah. Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi roh Yesus dulu keluar, lalu beberapa menit kemudian Yesus teriak lagi sekali lagi. Kalau di Matius disebut Eli, di Markus disebut Eloi. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Tentu matinya tidak dengan melotot kejang-kejang, enggak begitu. Meninggal dalam damai. Itu salah satu tanda bahwa dia mengalami suatu proses yang di Alkitab ditulis rohnya dulu pergi baru menyerahkan nyawanya. Jadi saya menjawab kemungkinan Koh Agustan masih bisa selamat. Masih bisa ya. Karena di detik-detik terakhir hanya dia yang tahu ya. Mungkin saja dia di detik-detik terakhir tiba-tiba dia ingat sama HTD. Bisa saja ya. Percaya Yesus. Ya orang lain boleh saja nggak tahu soal dia dimakamkan sebagai orang yang tidak percaya Yesus, nggak ada urusan. Ya, orang yang sudah mati tergantung yang hidup mau dimakamkan di mana, cara apa itu nggak ngaruh apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi saya menjawab atas pertanyaan mungkin nggak kok Agustan ini bisa masuk surga, jawabannya ada kemungkinan. Ya, karena mungkin di detik-detik terakhir ya. Kan mungkin saja dia ingat saya kan sahabat khusus dia ya, mungkin saja dia ingat saya ya 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 dulu kan sempat bertanya juga ya bagaimana ini ya, saya jawab orang hanya yang percaya Yesus yang selamat mungkin pada detik terakhir ya, meninggalnya pass away dengan damai. Banyak orang menyebut dia meninggal dengan tersenyum ya. Yang tahu cuman dia sendiri, kita yang di lingkungannya nggak tahu kita ya. Oke, bandingkan dengan pendeta romo kaleng-kaleng di luar sana, ya. Yang sekarang tentu saja belum meninggal, soalnya masih menghujat toh. Mereka masih setiap hari dari atas mimbar mengatakan seperti itu. Nanti kalau mati ada peluang untuk masuk surga enggak? Enggak. Tegas, ya toh. Sampai hari ini mereka enggak tobat. Orang-orang yang melakukan dosa maut tidak akan pernah mengakui dosanya.
Pendeta romo-romo kaleng-kaleng di luar sana tidak akan pernah mengakui dosanya bahwa ya Tuhan, ya Allah, aku mengaku dosa bahwa selama ini aku menduakan Engkau. Yesus yang Allah, kami downgrade. Sementara Agustan itu kan cuman urusannya kan cuman maaf kata ya, dudukin Alkitab atau cuman Alkitab doang. Tapi dia tidak menghujat Yesus Allah. Setahu saya yang dia selalu lakukan itu Yesus manusia dijadikan Allah, Yesus mati di sana, cuman gitu-gitu doang. Ya, sementara para pendeta romo kaleng-kaleng ini dari atas mimbar menurunkan derajatnya Yesus. Ya, seperti itu. Mereka belum mati kan? Belum PSW toh. Nanti kalau mati lihat melotot-melotot enggak? Ya. Ya Bapak itu didoakan dalam nama Bapak. Dia kaget ternyata Bapak itu iblis. Ya. Ternyata yang jemput itu setan, matinya kejang-kejang. Banyak murtadin yang matinya kejang-kejang loh. Ya, banyak yang begitu toh. Ayo. Jadi orang yang matinya seperti itu dia tidak melalui proses yang benar. Proses yang benar itu adalah rohnya keluar dulu, lalu malaikat yang menjemput roh itu. Itu kalau manusia normal loh ya, bukan Yesus. Saya nggak bicara Yesus ya, karena Yesus rohnya Roh Kudus. Ya, makanya sering disebut mati dalam damai. Ya, yang tahu cuman dia doang. Orang boleh saja di luar mengatakan, wah dia tidak lagi percaya Yesus. Tapi di detik-detik terakhir, contohnya Salomo. Salomo itu akhirnya Allah, Salomo itu tetap selamat. Tetap selamat Salomo. Daud itu tetap selamat. Ya, pada detik-detik terakhirnya meskipun dia ya waktu hidup ya seperti itu, tapi Daud itu selamat, anaknya Salomo pun selamat. Ya. Paulus yang menghina-hina Yesus selamat. Ya. Orang yang nombak lambung Yesus, yang menikam lambung Yesus selamat. Wahyu 1 ayat 7. Yang penting pada detik-detik terakhirnya dia percaya Yesus. Yang disalib di sebelah Yesus nggak pernah berbuat baik. Ya, selamat karena di detik-detik terakhir. Kok Agustan juga saya yakin begitu ya, karena saya cukup dekat kenal dengan dia dan saya sering berbicara dari hati ke hati dengan dia. Ya sebenarnya sih saya cuma mengatakan kok tidak ada no other ways. Ya sudahlah kok Henry, udah aku ini sudah mantap di sini ya nggak apa-apa. Makanya toleransi berlangsung dengan baik saya sama kok Agustan itu ya, karena saling menyadari. Tapi Roh Kudus berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara. Nanti ada waktunya dia akan tobat ya. Cuman belum sempat saya itu. Tapi saya yakin masih ada peluang bagi dia untuk masuk surga daripada para pendeta, para romo yang sampai hari ini sudah dikasih tahu, wahai pendeta, para romo, kamu itu melakukan dosa yang mendatangkan maut yang tidak akan pernah diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus, itu kamu hujat, kamu rendahkan, kamu nista-nista, cuman jadi manusia gondrong. Tapi para pendeta, para romo kaleng-kaleng ini dengan sangat pede dari atas mimbar. Ya, bapak, itu malah nggak ada peluang sama sekali. Jadi saya sudah menjawab. Jadi ada ya kemungkinan besar kok Agustan malah masuk surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.